Jadi dengan adanya keganjilan-keganjilan yang telah dilaporkan tadi, jadi hasilnya seperti apa, Mas? Udah diperiksa, jadi kan Udah dipanggil? udah. Jadi saya tuh nggak pernah laporin ke Kejaksaan Tinggi, tapi yang meriksa tuh Kejaksaan Tinggi Kalbar. Iya. Kapan tuh? Udah 2024 kemarin, diperiksa 2003, terus 2024 diterbitkan hasilnya. Iya. Oh, ada. Udah. Ada ya? Jadi hasilnya itu Tidak ada. dari 30 itu cuma 2 yang ditanggapi. Oh, Tertulis mereka menanggapi itu kan. iya. Itu mau saya stres. Dia kalau ingat itu tuh, gue nih kepengen bukannya angin terus pusing kepala saya tuh. Iya. Jadi yang ditanggapi itu pertama masalah banding. Iya. Jadi kan saya lihat di SIPP satu tersangka satu kasus itu. Iya. Tuntutan itu 9 tahun, putusan 4 tahun, putusan vonis PN. Iya. Apa itu? Jadi pada saat persidangan rentut itu Iya. dirubah pada saat persidangan. Harusnya kan Iya, enggak bisa lah. kantor kan dekat. Iya. Itu kata dia kita nggak bisa Iya. nggak bilang nggak bisa, orang dia membuat aturan kok. Iya. Saya tuh nggak pernah dengar namanya Renvo itu rentut. Iya. Jadi dia membacakan rentut, alasannya itu diganti, dirubah. Itu tulis tangan aja tuh. Nggak ada revisi ralat surat rentut itu nggak. Rentut itu kan dibuat oleh instansi Kejaksaan Tinggi, bukan oleh sembarangan kan? Iya. Nah itu alasannya seperti itu. Rasanya nggak masuk akal loh rentut. Yang benar itu, menurut saya nih, dugaan saya ini kan, karena sudah terjadi komunikasi bahwa tersangka itu akan divonis 4 tahun. Iya. Udah keburu nih tuntutan 9 tahun. Iya. Supaya 2/3 Iya. alasan tidak banding dijadikanlah 6 tahun. 6 tahun itu vonisnya 4 tahun, akhirnya kan 2/3-nya. Iya. Nah itu menurut dugaan saya. Iya. Tapi saya nggak yakin banget lah kalau itu tuh benar jawaban dia, apa benar-benar itu Renvoy. Iya. Renvoy pun bukan, apakah begitu prosedur Renvoy itu? Begitu hebat dia mencari baru dengar celah. itu, baru dengar. Iya, begitu hebat dia mencari celah dan dia berani seperti itu. Ya mudah-mudahan aja Renvoy itu dibenarkan. SOP tentang Renvoy itu. Iya. Tapi saya nggak ngerti lah. Sampai sekarang nggak ada loh tuntutan apa tuh bentuk perubahan itu. Iya. Nah, kepalanya kan harus tahu kepala kejatinya. Iya. Nggak mungkin jaksanya nggak ada, buang-buang itu nggak mungkin. Kok bisa seperti itu ya, Nak? Iya, nah itulah masalahnya. Dan itu dibenarkan oleh Ketua PN Pontianak tahun 2024. Bayangkan. Itu rentut setidaknya kan Kejati tahu. Itu kan dibuat oleh institusi Kejati yang buat. Iya. Nah institusi lembaganya kan. Begitu, dan hebatnya itu dia bisa mempengaruhi Ketua PN Pontianak. Yang agak aneh itu, bukan aneh sebenarnya. Mungkin karena terburu-buru ya, atau mungkin didoktrin, atau mungkin didikte. Iya. Ketua PN itu tanda tangan tuh, tanda tangan basah. Dia harusnya salah menurut kacamata saya ya. Iya. Dia merubah putusan Jamaludin Rambi. Oh iya. Dirubahnya. Nah, apakah pro justisia itu hanya 1 lembar saja surat klarifikasi bisa merubah? Dirubah itu fakta. Kalau memang benar itu Mahkamah Agung, Iya. badan pengawasnya, itu ditegur dia. Ditanya itu. Mungkin diberikan sanksi walaupun ringan ya. Artinya nggak bisa dia merubah putusan seorang tersangka dari vonis PN itu dirubahnya sudah. Karena boleh begitu. Oh gitu. Jadi itu yang pertama alasan rentut. Yang kedua ini kan yang saya permasalahan kan ini adanya petunjuk suap. Saya tahu dari rekaman orang yang Dinas Pertanian itu bicara berulang-ulang dengan saya, dengan beberapa orang, menyatakan bahwa kepala dinas itu ngasih duit gitu untuk membebaskan dia dari panitera, dari semuanya tuh dikasih ada duit. Panitera, hakim, jaksanya miliaran. Iya, kalau gitu susah tuh buktinya tuh. Iya dong. Dia kan akhirnya buktinya susah gitu. Akhirnya dia membuat alasan bahwa yang melaporkan itu, yang menceritakan itu, Iya. itu yang ada-ada bercanda. Alasannya untuk cari kerja sama saya. Ya nggak masuk akal loh. Iya, orang yang ngomong aja itu kan lebih kaya dari saya. Dia punya mobil, saya enggak. Bayangin, dia pegawai, saya sudah pencatatan PNS. Iya. Rasanya nggak masuk akal. Tapi itulah yang harus saya terima. Dan saya nggak yakin bahwa surat jawaban terhadap 30 keganjilan 2 yang dijawab itu benar-benar itu faktanya. Tapi kan saya harus dipaksa percaya. Iya. Dan saya nggak yakin orang dia yang bersangkutan itu bercerita berkali-kali kok kepada banyak orang. Kepada orang kantor bahwa dia sudah nggak gini. Nah itu ada korelasinya. Karena kenapa hakim itu memberhentikan saya, kenapa hakim itu begitu tindakannya gitu aja, kenapa jaksa itu begitu, itu sebenarnya ada korelasinya. Itulah terjadinya transaksional, tapi tidak gampang. Jaksa terima uang suap diduga, diperiksa sama jaksa nggak bisa, kecuali auditor militer yang meriksa. Lengkapnya. Jadi supaya puas, nanti harapan Mas Adi Saya meminta Mahkamah Agung memeriksa kembali. Saya minta ke Jaksa Agung dengan baik memeriksa kembali semuanya. Ini dokumen itu sesuai dokumennya. Karena kalau dibiarkan kan jadi rusak lah hukum ini. Ya. Itu hanya ulah segelintir saja. Iya. Tapi udahlah, mau diapain lagi, begitulah kita. Iya. Kalbar lah, luar biasa lah. Iya. Kasihan yang juniornya
dia mempertontonkan kepada juniornya perbuatan kesalahan itu bisa dianulir, bisa dimaafkan. Hancur semua tuh jaksa. Mereka nggak mungkin, mereka nggak punya malu-malunya tuh. Jadi program untuk peningkatan produksi gagal itu Mas. Nggak juga sih, nah, habis itu kan. Kan iya, pupuknya kan tidak sesuai dengan spek. Loh, nggak bisa loh. Pupuk itu di tender ulang, diulangin loh lelang. Saya panitianya. Selesai dengan BUMN. Pembicaraan mengenai kenapa pupuk itu akhirnya merugikan petani. Petani itu karena buang muka, dilelang ulang Iya. dengan BUMN pupuk Kaltim. Semuanya selesai clear. Bayangkan. Alhamdulillah. Nggak ada pupuk, petani dapat pupuk. Nah, berarti ini Tapi panitia itu tuduh orang yang salah. tidak Benar, menghambat benar, program. benar. Oh langsung dia proses lelang. Iya, bantuan dari Pak Gatot Irianto dulu jadi dirjennya.